Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RHP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel yang informatif dan bermanfaat untuk masyarakat. Sahabat RHP, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembatalan pernikahan. Apa itu pembatalan pernikahan? Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar seorang suami secara diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya tiba-tiba melakukan pernikahan dengan wanita lain. Nah, tentunya pernikahan yang dilakukan oleh suaminya yang secara diam-diam tersebut itu dilakukan ternyata secara resmi. Artinya bahwa si suami tersebut menikah dengan wanita lain itu mempunyai buku nikah. Nah, kemudian oleh seorang istrinya, si istrinya ini mengetahui bahwa suaminya ternyata menikah lagi. Tapi si istrinya juga ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan suaminya. Tidak mau pernikahannya sampai terjadi perceraian. Nah, kenapa harus bagaimana si istri ini? Sikap atau tindakan apa yang bisa dilakukan oleh istri ini agar hak-haknya sebagai seorang istri yang sah tidak diambil, atau bukan tidak diambil, artinya tidak berbagi hak-haknya nanti kalau terjadi sesuatu gitu kan, karena si suaminya ini mempunyai istri lagi dan ternyata punya buku nikah. Artinya dengan istri pertama punya buku nikah, yang dengan istri kedua pun punya buku nikah. Nah, apa yang harus dilakukan oleh istri pertama agar dia tetap menjadi istri sah yang sejati gitu kan istilahnya. Nah, seorang istri ini bisa melakukan upaya-upaya hukum terhadap pernikahan suami tersebut. Karena si istri ini karena ingin mempertahankan rumah tangga, kalau seandainya dia melaporkan secara pidana, dia akan terkena imbasnya. Artinya akan berdampak dengan pernikahannya dia sendiri gitu kan. Nah, yang harus dilakukan oleh istri ini adalah melakukan upaya gugatan pembatalan pernikahan ke pengadilan agama. Nah, jadi tujuannya melakukan gugatan pembatalan pernikahan ini adalah untuk membatalkan pernikahan si suami dengan istri yang keduanya ini karena mereka punya buku nikah gitu kan. Nah, lain halnya kalau misalkan pernikahan si suaminya ini persetujuan istrinya kemudian dilakukan dengan izin poligami dari pengadilan agama, itu memang secara hukum itu legal ya pernikahannya. Nah, ini pernikahannya ini secara diam-diam, kemudian si istrinya merasa keberatan dengan pernikahan suaminya tersebut gitu kan. Nah, upaya yang dilakukan oleh istri itu adalah melakukan gugatan pembatalan pernikahan. Nah, apabila si istri ini sudah melakukan gugatan pembatalan pernikahan ke pengadilan agama, maka nanti yang akan menjadi pihak tergugatnya atau adalah suaminya, kemudian istri keduanya, dan turut tergugatnya adalah KUA, Kantor Urusan Agama, yang menerbitkan buku nikah tersebut. Nah, kalau seandainya nanti kemudian gugatan pembatalan pernikahan ini dikabulkan oleh pengadilan agama, maka pernikahan si suaminya tersebut dengan istri yang keduanya ini menjadi batal. Artinya batal di sini adalah dianggap tidak pernah terjadi pernikahan. Nah, secara hukum mereka tidak pernah terjadi pernikahan. Artinya pernikahan mereka karena dibatalkan berarti tidak pernah terjadi pernikahan, sehingga hak-hak atau kekuatan hukumnya pun tidak ada gitu kan. Nah, pembatalan pernikahan ini merupakan tindakan dari pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan bahwa perkawinan suaminya tersebut dengan istri yang kedua itu dibatalkan. Nah, akibat dari pembatalan ini, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Nah, dengan sendirinya dianggap tidak pernah terjadi pernikahan. Nah, kemudian laki-laki dan perempuan, atau seorang suami dan perempuan dan istri keduanya tersebut karena dibatalkan, maka perkawinan tersebut secara hukum tidak dianggap tidak pernah terjadi. Nah, sehingga dengan demikian
si suami tersebut dan si istri keduanya itu secara hukum tidak pernah terjadi, sehingga akibat-akibat hukumnya berimbas kepada hak-hak dari si istri tersebut, si istri keduanya tersebut tidak ada, sehingga kembali lagi sepenuhnya hak-hak terhadap kewajiban-kewajiban suami kepada istrinya itu menjadi milik istri pertama gitu kan. Nah, kalau seandainya nanti ternyata masih pernikahan itu berlangsung, kemudian mereka mempunyai anak dan lain sebagainya, itu karena sudah dibatalkan oleh pengadilan, mereka jadi kesulitan. Artinya hak-hak perdatanya pun tidak ada perlindungan hukum. Misalkan kalau seandainya terjadi harta bersama, ataupun misalkan adanya gonogini dan lain sebagainya, itu harta bersama atau gini-gini itu ya tidak akan pernah terjadi di antara mereka gitu kan. Kemudian kalau seandainya suami ini meninggal, maka si istri keduanya secara hukum tidak mendapatkan hak waris gitu kan. Begitu pula dengan anak yang dilahirkannya nanti karena dibatalkan itu jadi dianggap tidak pernah ada pernikahan, sehingga si perkawinan tersebut kalau mempunyai anak sulit untuk membuat akta kelahiran anak untuk anak tersebut gitu kan. Jadi nanti akan tercantum di dalam akta kelahiran anaknya tersebut adalah nama ibunya saja, sementara bapaknya tidak bisa dicantumkan di akta kelahiran anak tersebut hasil dari pernikahannya dibatalkan gitu kan oleh pengadilan. Nah, demikian konten kita kali ini tentang pembatalan pernikahan. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau belum dipahami, silakan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab, dan semoga konten ini bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya yang tentunya konten yang bermanfaat untuk masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.